I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Sirinding dengan NIM 220903502027. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Keseimbangan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau biasa disebut dengan perekonomian 4 sektor merupakan sistem perekonomian yang melakukan transaksi ekspor dan impor dengan negara lain. 4 sektor ekonomi dari perekonomian terbuka yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh berbagai negara adalah melakukan perdagangan internasional. Mereka telah terlibat dalam perdagangan ekspor dan impor sejak zaman kuno atau berabad-abad yang lalu, ketika perekonomian yang berbeda masih dalam masa pertumbuhan. Saat ini, kegiatan ekspor dan impor memainkan peran penting dalam operasional perekonomian manapun. Namun, kepentingan proporsionalnya berbeda-beda di setiap negara. Keseimbangan makroekonomi adalah keseimbangan yang dicapai antara keempat sektor perekonomian atau bentuk turistik perekonomian yang paling mirip dengan keadaan perekonomian saat ini. Upah nasional yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam hal ini adalah sama dengan total pembayaran yang dibayarkan untuk upah tersebut. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah sistem perekonomian yang melakukan transaksi ekspor dan impor antar negara-negara lain yang ada di dunia. Dalam perekonomian terbuka, sektor perekonomian dibagi menjadi 4 kategori yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan penanaman modal asing. Karena negara-negara yang tidak mampu memproduksi minyak bumi membeli produk-produk ini, banyak negara Asia Tenggara yang mengekspor minyak bumi, karet, dan minyak sawit. Namun negara-negara Asia Tenggara juga mengekspor barang modal seperti pesawat terbang karena mereka tidak dapat memproduksinya di dalam negeri. Namun hal ini, unsur-unsur tersebut di atas bukanlah unsur yang paling penting yang memenuhi ekspor suatu negara. Kemampuan negara untuk memproduksi barang-barang yang mampu bersaing di pasar internasional merupakan aspek yang lebih penting lagi. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat dan suntikan sama dengan bocoran. Ekspor, impor, dan perubahannya. Ekspor adalah pengiriman dan penjualan fisik barang-barang yang diproduksi di dalam negeri ke luar negeri. Sektor korporasi akan mengalami peningkatan pengeluaran sebagai akibat dari perusahaan. Oleh karena itu, ekspor produk dan jasa akan meningkatkan total belanja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional. Faktor-faktor yang menentukan ekspor dan impor. Pertama yaitu faktor-faktor yang menentukan ekspor. Jika negara lain menginginkan barang tersebut dan mereka tidak dapat memproduksinya atau produksinya tidak dapat memenuhi permintaan lokal, suatu negara dapat mengekspor barang yang diproduksinya ke negara tersebut. Yang kedua yaitu fungsi impor, grafik atau kurva yang menggambarkan hubungan antara impor dan pendapatan nasional, karena sifat impor yang berbanding terbalik dengan pendapatan nasional, maka fungsi impor bergeser ke atas kanan. Impor seringkali dianggap proporsional terhadap pendapatan nasional dalam studi perimbangan pendapatan nasional. Itu faktor-faktor menentukan impor. Pemerintah dan dunia usaha serta sektor lain mengimpor barang-barang yang dibuat di tempat lain. Sumber daya mentah dan produk modal diimpor oleh bisnis. Pemerintah juga menggunakan modal asing dan produk konsumen, sehingga keduanya mencapai hal yang sama. Namun, dalam penelitian ekonomi makro, rumah tangga dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengimpor barang. Oleh karena itu, fungsi impor dan pendapatan nasional mempunyai keterkaitan yang sangat erat.
kemampuan dari negara tersebut untuk memerlukan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasar luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga yang diekspor tersebut haruslah paling sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasar luar negeri. Cita rasa masyarakat di luar negeri terhadap barang yang dapat diekspor ke luar negeri sangat penting perannya dalam menentukan ekspor suatu negara. Secara umum, boleh dikatakan bahwa semakin banyak jenis barang yang dipunyai, keistimewaannya yang sedemikian yang dihasilkan oleh suatu negara, semakin banyak ekspor yang dapat dilakukan. Dibandingkan dengan perekonomian tiga sektor, aliran pendapatan sirkular pada perekonomian terbuka mengandung dua sumber pendapatan atau pengeluaran lagi, yaitu impor dan ekspor. Impor memang bocor, namun ekspor menambah aliran pendapatan. Ekspor diasumsikan merupakan pembelajaran otonom dalam kajian perimbangan pendapatan nasional pada perekonomian terbuka. Artinya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Kapasitas barang-barang domestik untuk bersaing di pasar internasional, harga relatif barang-barang domestik di sana, dan preferensi masyarakat lokal semuanya memainkan peran utama dalam menentukan ekspor suatu negara ke negara lain. Berbeda dengan ciri-ciri ekspor, tingkat pendapatan masyarakat mempunyai dampak terhadap impor suatu negara. Lebih banyak impor akan dilakukan seiring bertambahnya uang. Dengan memperhatikan ciri-ciri tersebut, maka dilakukan pemeriksaan terhadap perimbangan pendapatan nasional. Misalnya, dalam perekonomian terbuka, tingkat pendapatan nasional mempengaruhi impor. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. And see you next time.